Luka, Oke. jangan minum dulu lah kalau mau masuk Iya. Zoom itu. Biar gak mabuk. Pertanyaannya kan begini, siapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Mundo menjawab Allah Subhanahu wa taala. Aku menjawab Roh Kudus. Kan pertanyaannya kan jawabannya ada dua. Siapa yang membangkitkan? A, Allah Ta'ala, B, Roh Kudus. A, aku jawab B. Kenapa jadi kau lari ke Musa? Muncung. Nah, jadi kamu kan suka mengambil satu ayat, disebut kalau dalam Quran disebut tafsir ayat bil ayat. Untuk tahu siapa Allah dan siapa Yesus, ya. Makanya, kita tarik benang merah sampai ke awal, ke pangkal. Makanya kan tadi kan saya kamu orang dipotong-potong, Luka. Kamu sendiri tidak mau dipotong. Tadi dia itu mendengarkan kamu. Nanti kamu tak jetak kepalamu ya nanti ya. Satu aja yang ngomong. Ya. Ya makanya dia ngomong, kamu dengarkan dulu. Iya, satu aja yang ngomong. Saya pun di sini satu orang. Tak keluarin mujizat saya jadi kodok kamu nanti ya. Kita tarik Bang Luka benang merahnya dari awal-awal cerita. Sebelum Yesus itu datang, Musa sudah bernubuah. Tentu nubuah ini tidak bisa dibilang kalau Anda mengingkari nubuah ini berarti bisa nggak? Maksudnya kita yang bahas kuasa kebangkitan Yesus dulu. Siapa yang membangkitkan Yesus? Itu dulu. Ya, mau menjelaskan nanti kamu jelaskan, Luka, dengerin dulu. Orang aja ngomong. Iya, siapa nih? Ini sedang saya jelaskan. Kamu itu mau melarikan diri, kamu itu. Setiap orang ngomong, kamu melarikan diri supaya ganti topik seakan-akan. Orang tahu di sini semua itu. Dari kamu itu. Oke dah. Apa kata Muncung lu jalan? Jadi bisa nggak saya jelasin Bang Luga? Atau enggak? Kalau nggak bisa ya sudah Anda saja yang menjelaskan. Kalau boleh saya jelasin. Jadi jelasin aja. Saya udah ngangkat pembicaraan Anda, makanya kan gini. Kau bilang kan Allah membangkitkan Yesus. Allah membangkitkan seorang nabi. Yesus itu adalah nabi. Jadi Allah membangkitkan Yesus. Allah membangkitkan Yesus. Betul. Tapi jangan berhenti sampai di betulnya. Allah membangkitkan Yesus. Ini ada jabaran dan penjelasannya. Allah mengutus Yesus, maka Roh Kudus membawa Yesus kepada gurun. Setelah Yesus dibaptis, maka Roh Kudus membawa dia kepada gurun. Di sini ada dua oknum. Pertama, Allah mengutus Yesus. Yang kedua, Roh Kudus membawa Yesus kepada gurun. Di sini kita mengerti bahwa satu ada Allah yang mengutus Yesus, lalu oknum yang kedua ada Roh Kudus membawa Yesus. Allah mau Yesus itu nggak salah. Allah dan Yesus itu tidak salah juga. Tetapi kalau dikurangin Roh Kudus membawa Yesus kepada guru, maka itu jadi masalah. Karena kenapa? Allah dan Roh Kudus itu selalu bekerja menggerakkan Yesus. Sementara kau di agamamu, Roh Kudusnya kau buang, Allahnya kau lonceng. Kamu tuh ngomong akhirnya muncung kau yang dipetin. Iya. Nah, jadi begini Bang. Perhatikan ucapan. Makanya kok perhatikan ucapan. Bentar. Sabar. Allah mengutus Yesus ada di dalam Injil. Di Markus, Yohanes, Lukas, Matius. Itu Allah mengutus Yesus ada. Tetapi kau juga jangan salah. Setelah Allah mengutus Yesus, maka Roh Kudus menggerakkan Yesus. Artinya di sini ada dua oknum yang bergerak di dalam Yesus. Yang pertama Allah, yang kedua Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan siapa yang membangkitkan Yesus, kalau dibilang Allah membangkitkan, benar. Tapi kalau kau hilangkan Roh Kudus membangkitkan Yesus, muncul kau pecahin. Iya. Jadi begini Bang, saya jawab. Ini Anda jarang baca ini. Kitab Anda yang jarang Anda baca. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda-kuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel. Ya, betul? Jadi ketika Anda mengatakan ada kekuatan lain di sini selain kekuatan Allah, bahkan dikatakan orang yang meminta percaya kepada kekuatan kuda-kuda keretanya, ya,
jumlah yang banyak itu pun dipersalahkan. Ya, kekuatan itu hanya milik Allah yang kudus, Allah Israel, ya. Jadi terus apa tidak hubungannya? ada yang punya kekuatan di sini kecuali Allah. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan yang mengandalkan kuda-kuda. Aduh, ini lama-lama bukan saya nyambung. Kamu yang gak nyambung lu, Ga. Intinya cuma Allah. Walaupun jangan minta tolong kepada kekuatan luga-luga. Apa tadi? Luga-luga apa? Ya, taruhlah luga-luga. Pokoknya selain Allah, selain Tuhan. Kuda-kuda ya, aku kira luga-luga. Iya. Ini untuk si Juma ini kok nggak ada otaknya, nggak ada yang nyambung satupun. Ya kamu yang nggak nyambung. Pertanyaannya bagus, penjelasannya bagus. Kamu mabuk kali. Ini kitabmu yang jarang Anda baca. Ya. Ini kitabmu sendiri nggak pernah Anda baca. Itu nggak adanya gini ya. Saya bilang sama, wajarin sama sekali. Yesus berkata, aku diutus oleh Bapakku. Betul nggak? Betul nggak Yesus gitu? Betul. Betul. Ya, betul. Nah setelah itu ngomong lagi. Ini Yesus yang ngomong nih, bukan dia. Gimana? Roh, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Matius 12 ayat 28. Itu juga ucapan Yesus keluar dari mulut Yesus. Makanya lu jangan baca ucapan Yesus kalau belum selesai ngomong. Aku diutus oleh Allah, kata Yesus. Betul apa betul? Betul. Setelah itu Yesus ngomong lagi, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Betul apa betul? Betul. Terus. Maka jangan ucapan Yesus yang pertama kau launching, ucapan Yesus yang kedua kau buat, kepala kau dipotong. Siapa yang motong? Yesus yang motong sama aku. Coba silakan, gimana caranya? Terus. Yesus kan ngomong, ya, Yohanes 17 ayat 3. Percayalah kepada satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang kau utus. Benar apa enggak? Benar. Nah, benar. Lalu kan omongan kedua kan ada. Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Matius 12 ayat 28. Berarti ini ada dua tindakan. Pertama, dia diutus oleh Bapa. Yang kedua, dia melakukan tindakan-tindakan mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Iya. Itu jangan lo buang, nanti gigi lo pecahin. Iya. Udahlah tidur aja. Jadi begini. Kalau begitu begini. Selesaikan Bang. Dulu, jangan lari. Selesaikan dulu. Kalau begini Bang, jangankan cuman Yesus. Kalau itu saya juga seperti itu. Jadi Yesus tingkatannya jadi sama dengan saya nanti, karena saya la haula wala quwata illa billah, tidak menggerakkan jari pun saya tidak bisa kecuali atas pertolongan Allah. Ya, itu kalau saya nggak usah Yesus, saya la haula wala quwata illa billah. Kamu nggak nyambung lagi. Ya ampun, bukannya dijawab pertanyaan saya, menjawab pertanyaan itu gini. Nah, itu sudah nyambung juga, kamu yang nggak nyambung itu. Gini, kamu nggak nyambung jawaban. Menjawab, nih saya kasih contoh cara membantah Luga. Bang Luga. Kasih contoh gimana? Kamu tuh udah nyambung, nggak pernah nyambung. Diam. Cara membantah ucapan saya itu yang nyambung gini, Bang Luga. Pertama kan Yesus. Udah ngopi belum? Ngopi belum Bang? Ngopi dulu penting. Ngopi. Jadi agak segar dikit. Ya, Bang Luga. Rokoknya Bang. Enggak, ini biar kau nangkep. Bagaimana cara membantah omongan secara Muslim? Saya kasih tahu aja gini, Bang Luga. Yang pertama kan Yesus diutus oleh Allah. Terus yang kedua, Yesus membuat mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Apa sih maksudnya dengan kuasa Roh Kudus ini? Roh Kudus ini apa? Itu cara membantahnya begitu. Ini saya Bapak Allah berdoa. Enggak begitu cara ngebantahnya. Lu dulu sekolah nggak sih di SMP, SMA? Berarti Tuhanmu yang mana? Makanya tanyakan apa artinya Yesus mengusir setan dengan kuasa kudus. Memang Roh Kudus ini apa kok? Bukan dengan Beelzebul. Matius 28. Itu muter-muter. Ujung-ujungnya nanti Allah juga. Ujung-ujungnya makanya gini Bang. Kalau Kristen itu dijelaskan oleh Luga, tambah kabur orang-orang itu. Tapi faktanya, intinya lo lebih banyak bertanya sama gue daripada ke si Rudi. Harusnya lo bertanya sama gue. Karena kamu itu kalau datang ke Jumju itu bukan untuk debat sama umat Islam itu. Sama umat Islam itu cuma dibuat mainan aja. Buat lucu-lucuan biar netizen tertawa gitu loh.
Nah, buat lucu-lucuan terus seluruh Indonesia nanyanya ke gua kalau lucuan tuh. Iya, karena jawaban kamu itu lucu nantinya, menyimpang. Iya, sengaja gua lucu karena di mata gua lo orang tolol, makanya gua ngelucu mulu karena di mata gua kalau lu nggak mungkin gua ngelucu, Iya. gua segan pasti takut, gentar. Tapi karena di mata gua juga lo orang memang udah mau ke neraka. Ya udahlah kita lucu. Saya yakin kamu beberapa tahun kemudian kamu akan ngaku kamu akan ngaku Tuhan, saya yakin itu. Beberapa tahun kemudian, sekarang kan udah ngaku nabi ya. Nanti mungkin 3 tahun atau 1 tahun ngaku Tuhan kamu. Ini lama-lama Karena orang kalau sudah itu tambah parah. Penyakit ini tambah parah kalau nggak diobatin gitu. Ya, aku kasih tahu sama lo ya, turunan yang udah sesat berabad-abad. Nabi itu adalah jabatan manusia. Ya. Dokter juga jabatan untuk manusia. Tukang sapu, tukang sayur, tukang somai, itu semua jabatan untuk manusia. Selagi lo masih mengaku jabatan manusia, itu sah-sah saja. Kecuali lo ngaku King of King atau Tuhan, itu baru orang gila. Gua kasih tahu sama lo. Ngaku nabi, ngaku rasul, ngaku pendeta, ngaku penginjil, sama asnya semua manusia. Kecuali lu ngaku jabatan Tuhan, lu jabat, itu lu baru orang gila. Ini gua kasih tahu ilmunya. Jangan, Yesus sendiri tidak pernah kok menjabat jadi Tuhan. Bang Cak. Ucapan Anda itu tertulis loh di dalam kitab Yesaya. Selagi masih mengaku. Anda ingat nggak? Asul. Gimana? Mengaku. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka. Ada tuh di dalam kitab Yesaya 35. Iya. Itu nanti terbuka. Anda bisa nubuah rupanya. Kalah si Lugon. Iya. Lo aja tadi udah salah jawab. Yesus mengusir Yesus dibangkitkan dengan apa buat kalah ternyata. Aduh, Lugon kalah sama Bang Cak tuh. Bang Cak bisa bernubuah kok. Sekarang gua tanya, jadi Yesus setan akan kuasa apa? Yesus itu tidak pernah minta kepada selain Tuhannya, Luga. Enggak, dia mengusir setan pakai kuasa apa? Tolol. Iya, makanya Allah itu siapa Tuhannya kan? Nah sekarang saya nanya, yang namanya Tuhan, yang namanya orang punya Tuhan itu pasti berdoa kan? Yesus berdoa kepada siapa? Coba saya nanya. Kalau saya berdoa kepada Allah, kalau Yesus berdoa kepada siapa? Namanya manusia itu yang punya Tuhan pasti dia bersyukur, dia berdoa kepada Tuhannya. Yesus pernah nggak dia berdoa kepada Allah? Aki lo ngorok udah bukan. Nanya, jawab aja dulu. Kamu takut kamu? Black. Udah lo bunuh diri aja lah. Bunuh diri ngapain? Yesus saja mau bunuh diri diselamatkan oleh Tuhannya. Terus juga. Tanya rokok Bang Lugan tuh apa Bang Cak? Di kalau ngerokok apa rokoknya? Tanyain. Iya. Nah, mending lo nanya juga. Kayaknya lo nggak cocok ngomong agama, mending lo ngomongin rokok, narkoba, itu aja deh. Ini jangan tanya tentang Tuhan, otak lu sampai ke situ. Mungkin kalau nyari apa bahas tentang gel apa kek. Iya, kamu juga jangan bicara tentang Yesus, Roh Kudus lah, anak. Udah usah dah pantas kamu, tambah ruwet orang itu mikirnya. Orang itu tambah pusing gitu loh. Kalau kamu menjelaskan itu. Memang gue paling demen gue nginjek Islam memang kalau lagi debat emang enak banget. Apanya? Makanya kalau kamu yang menjelaskan tentang Yesus, tanpa rusak ajaran Yesus itu beneran. Rusak ngomong tentang sayur. Waalaikumsalam. Nampaknya ada yang resen itu Cak Tata. Iya, Karor. Apa Karor? Suara Cak Tata itu Cak. Ya ini saya mau bertanya. Tunggu dulu. Luga, kamu habis tinju dengan siapa kok? Wajahnya kok bulat-bulat kayak gitu, kenapa? Ya agak gemuk daripada kurus. Gua kelihatan gembel kalau kurus. Kamu ngaku nabi. Assalamualaikum Ustaz Tata. Iya, waalaikumsalam. Om Luga, kamu ngaku nabi bukan tambah ganteng, malah tambah gak ada cahayanya sama sekali.
bilang gue jadi nabi kok. Nah, lu kok makin hancur aja kah? Lu gak jangankan ditanya Tuhan, ditanya marganya aja udah nggak tahu dia. Ayo apa margamu? Nggak tahu lagi dia. Semenjak jadi nabi tidak punya marga katanya. Katanya Pak. Kalau mendingan sering-sering wudhu gas, sering-sering wudhu biar bersih muka lu. Berarti ini apa sih namanya? Nggak, sering-sering wudhu muka lu biar bersih. Muka lu demek.